Pemirsa, seorang pengemudi truk bermuatan batako hebel terlibat keributan dengan anggota kepolisian yang sedang bertugas di Simpang Gadok Bogor. Keributan dipicu saat hendak mensosialisasikan Car Free Night di jalur puncak. Sopir truk malah enggan diberhentikan hingga saat diperiksa kelengkapannya, sang sopir ternyata tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan. Ini Pak, turun, suruh berhenti, nggak mau berhenti. Jalan terus nih. Kenapa tadi mau terbalik, terus nggak tahu. Kenapa mau nabrak saya? Ditahan dari tadi. Jadi gimana sana? Saya bisa berhenti, bukan jalan terus, nggak boleh ini kok. Berhenti dari tadi ke situ ya, nggak mau berhenti. Petugas Atlantas Polres Bogor dengan sopir truk bermuatan batako atau hebel ribut karena sopir enggak diberhentikan jelang sosialisasi Car Free Night di jalur puncak. Polisi seketika menanyakan legalitas sopir seperti SIM dan STNK dan akhirnya ia mengaku tidak memiliki SIM dan STNK. Rencana penutupan jalur di kawasan wisata puncak pada malam pergantian tahun, yakni tanggal 31 Desember mulai pukul 18 hingga pukul 6 pagi. Car Free Night di jalur puncak itu untuk di pukul 18.00 tanggal 31 Desember itu akan dialihkan, kendaraannya akan menuju ke puncak itu ke arah Sukabumi maupun ke arah Ciawi. Kemudian nanti di pukul 21.00 kendaraan-kendaraan yang dari arah arteri Ciawi kita akan tutup yang ke atas sehingga tidak ada kendaraan roda 4 yang diperbolehkan untuk naik sampai dengan perbatasan Cianjur. Kawasan wisata puncak masih menjadi destinasi wisata masyarakat di saat memasuki musim liburan. Tak heran jika kawasan wisata puncak mengalami peningkatan volume kendaraan hingga mengakibatkan kemacetan. Ribuan kendaraan truk mengular di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, Banten. Antrian terjadi imbas ditutupnya Pelabuhan Merak dan banyaknya kendaraan wisatawan menuju lokasi wisata. Ribuan truk mengular di Jalan Lingkar Selatan menuju pintu masuk Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Membludaknya antrian diduga terjadi imbas ditutupnya jalur menuju Pelabuhan Merak di masa libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu, banyaknya kendaraan wisatawan yang menuju objek wisata Pantai Anyar dan Carita semakin memperparah kemacetan. Para sopir mengaku merugi karena biaya operasional yang membengkak. Ya, antri dari jam 4 subuh tadi. Sekarang Sekarang udah jam setengah 9. belum ada tanda keberangkatan ya? Ya, maju sedikit-sedikit sih ini. Kalau seperti ini ada kerugian nggak Bang? Ya, ada aja barang kita terlambat. Karena kita kan ngejar waktu. Para sopir juga mengaku sudah berhari-hari mengantri dan berharap ada solusi untuk mengurangi antrian. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kepadatan warga yang mudik libur Natal dan Tahun Baru di Terminal Kalideres, Jakarta Barat masih terjadi hingga dini hari tadi. Meski ada kenaikan harga tiket bus, namun ini tidak menyurutkan animo warga ke sejumlah tujuan favorit di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ruang tunggu penumpang di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat hingga Kamis dini hari terus dipadati warga yang akan pulang ke kampung halaman atau berlibur di perayaan Natal dan Tahun Baru. Bahkan penumpang dengan rute favorit sejumlah kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini ramai menunggu hingga duduk di luar pelataran ruang tunggu menanti kedatangan bus yang akan memberangkatkan mereka. Meski ada kenaikan harga tiket, namun hal ini tak menyurutkan animo warga untuk memanfaatkan momen libur Natal dan Tahun Baru ini. Besok kebetulan libur, ya sampai hari Minggu aku kebetulan libur, jadi sampai hari Minggu aku pulang kampungnya. Gitu. Enggak tahun baruan di kampung Mbak? Enggak, nanti balik lagi takutnya rame sih, pasti rame kalau misalnya baliknya tanggal 1, jadi pulang lebih dulu ke sini. Sejak 18 Desember hingga di hari perayaan Natal, Terminal Bus Kalideres sudah memberangkatkan sebanyak 6.700 lebih penumpang dengan jumlah bus 620 lebih. Jumlah tersebut 20% lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Kalau untuk pagi hari itu pagi ke siang rata-rata itu tujuan ke Sumatera. Untuk malam ini yang kita lihat di belakang kita itu banyak yang area ke Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Guna mengantisipasi gangguan keamanan dan kriminalitas, aparat kepolisian, TNI, dan Dishub berpatroli keliling di terminal. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Surat izin trayek belum diperpanjang, sejumlah armada bus angkutan Natal dan Tahun Baru ditindak oleh petugas gabungan di Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur. Petugas memberikan sanksi tilang bagi bus yang kelengkapan suratnya tidak sesuai. Satu persatu armada bus angkutan Natal dan Tahun Baru yang hendak masuk ke Terminal Kampung Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur diberhentikan oleh petugas gabungan. Awak bus diminta untuk menunjukkan kelengkapan surat seperti SIM, surat kendaraan, serta kartu pengawasan atau izin trayek. Dalam operasi ini, sedikitnya 5 bus ditindak petugas dan langsung diberikan sanksi tilang dengan pelanggaran diantaranya surat pengawasan atau izin trayek yang belum diperpanjang, serta ada beberapa yang dipergoki parkir di tepi jalan. Kita hari ini melakukan penindakan 5 unit kendaraan yang sudah kita tilang ya. 1 di pintu masuk Terminal Kampung Rambutan, kemudian yang 4 itu adalah di Pasar Rebo. Penindakan oleh petugas gabungan dilakukan demi memastikan bus pengangkut penumpang dalam momen Natal dan Tahun Baru dalam kondisi siap, termasuk kelengkapan surat-suratnya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kembali di Sindo Malam, pemirsa memasuki libur panjang Natal dan Tahun Baru, ribuan kendaraan melintasi ruas tol Cipularang dari arah Jakarta menuju Bandung. Arus lalu lintas ramai lancar. Peningkatan volume kendaraan terjadi di kilometer 82 tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi melintas dari arah Jakarta menuju Bandung. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, banyak warga yang memanfaatkannya dengan pulang ke kampung halaman atau hanya sekedar berlibur di Bandung. Diperkirakan kepadatan arus lalu lintas di tol Cipularang masih akan terus terjadi selama beberapa hari ke depan. Kepadatan kendaraan juga terlihat di pintu tol Pejagan Brebes, Jawa Tengah. Peningkatan volume kendaraan mulai terjadi sejak Kamis pagi. Meski belum terjadi antrian, namun jumlah kendaraan yang keluar melalui tol Pejagan sejak Kamis dini hari sudah mencapai lebih dari 4.000 kendaraan. Kendaraan didominasi mobil pribadi, travel, dan juga bus antar kota antar provinsi. Pemirsa, kemacetan panjang terjadi di eksit tol Ciawi menuju kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Rekayasa lalu lintas satu arah diberlakukan petugas. Ribuan kendaraan dari arah Jakarta memadati kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Antrian panjang terjadi mulai dari eksit tol Ciawi hingga Megamendung. Di momen libur Natal dan Tahun Baru, kawasan Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit untuk menghabiskan waktu berlibur. Kepolisian Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Rekayasa lalu lintas berlaku situasional melihat kepadatan kendaraan. Ribuan kendaraan juga melintasi ruas tol Cikampek Utama. Penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow diberlakukan situasional. Hingga pukul 7 malam tercatat sebanyak 45.000 kendaraan melintas ke arah tol Trans Jawa di momen libur Natal dan Tahun Baru. Mayoritas kendaraan yang melintas didominasi kendaraan plat B asal Jakarta. Sebanyak 22 pintu gardu tol dioperasikan untuk mengurangi antrian kendaraan.